Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, Minggu Rogate, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 815. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 811.
Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang pertama dan artinya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 733. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku.
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari BN 814. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari buku Lukas pasal yang 18 ayat 1 sampai 8. Kita membacanya secara responsoria. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 249.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat gereja kita. Warta Jemaat Minggu Rogate tanggal 17 Mei 2020. 1 Romawi Umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate atau berdoa. 2. Hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020. Kita melakukan ibadah di rumah masing-masing. 3. Berita kelahiran. 1. Pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Richard Carlos Tampubolon, Ibu Boruma Tondang, alamat di Jalan Abdul Rahman, Cibubur atau Wik 5. Kiranya anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. 4. Jemaat baru. Terhitung hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2020, gereja kita menerima jemaat baru, keluarga Nyonya Nababan Borsitompul, dan 2 orang anak datang dari HKBP Nagasaribu, Resort Nagasaribu, Distrik 16, Humbang Habisaran, Sumatera Utara. Alamat di Jalan Raya Hankam Setu, RT 2 RW 3, Kelurahan Setu, Jakarta Timur atau Wik 7. Kiranya menjadi jemaat yang setia. 5. Dewan Diakonia Penghiburan. Pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 yang lalu, gereja kita telah mengadakan penghiburan kepada keluarga Nyonya Posma Lumban Tobing Boru Pardede karena suaminya telah meninggal dunia di waktu yang lalu. Alamat mereka di Jalan Wira Kencana Cilangkap, Jakarta Timur atau Wik 5. 6. Parhalado HKBP Taman Mini senantiasa mendoakan kiranya seluruh jemaat HKBP Taman Mini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. 7. Jika ada perubahan dalam kegiatan gereja, kami akan menginformasikan lebih lanjut melalui WA atau media komunikasi lainnya. 8. Warta keuangan dibuat dalam lembaran tersendiri yang akan dibagikan melalui WA Group yang ada di HKBP Taman Mini. 9. Persembahan jemaat yang telah dimasukkan ke dalam amplop diserahkan kepada sintua wiknya masing-masing atau ditransfer melalui rekening gereja seperti yang tertulis di tata ibadah minggu ini. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 487. Si pertanian
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita hari ini, Minggu Rogate 17 Mei 2020, diambil dari kitab 1 Tawarikh pasal 17, mulai dari ayat 16 sampai dengan ayat 27. Saya akan membacakannya. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami rangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, maka Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa, itulah arti dari minggu kita Rogate. Kata berdoa adalah kata yang sudah sangat akrab bagi kita, bagi semua umat Kristen di seluruh dunia,
sepanjang masa sampai hari ini. Berdoa sudah menjadi kegiatan rutin untuk umat Kristen. Bahkan lebih dari itu, yakni menjadi nafas kehidupan bagi orang Kristen. Tapi pertanyaan saudara-saudara, apa arti sesungguhnya dari kata doa atau berdoa itu? Jangan kita hanya berkata berdoa, mengajak berdoa, atau melakukan doa, tapi kita tanpa sadar masih kurang memahami apa itu doa. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan doa-doa yang seiring kita dengar, atau mungkin kita sendiri yang mendoakannya ke hadapan Tuhan. Ketika kita sakit atau teman kita pasti meminta kesembuhan. Kita mau kerja, kita minta perlindungan dari Tuhan. Mau tidur, kita minta perlindungan Tuhan juga. Bangun pagi kita ucapkan syukur. Dan ketika kita lemah, kita minta kekuatan dari Tuhan. Dan ketika kita merasa bersalah, kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Ketika kita mendapat atau menerima berkat, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, di dalam syukur dan permintaan kita, selalu kita sebutkan pengakuan kita bahwa Allah adalah Maha Kuasa yang mampu memberi segala sesuatu yang kita minta. Saudara-saudara, bermacam-macam permintaan kita kepada Tuhan. Dan semua yang kita minta di dalam doa adalah hal-hal yang tidak dapat diberikan manusia. Kita sadar jika hal itu bisa diberikan oleh manusia, tentu kita tidak akan berdoa kepada Tuhan. Cukup kita meminta kepada seseorang itu. Misalnya, kita tidak meminta beras kepada Tuhan melalui doa. Kita tidak minta uang. Kita tidak minta mobil. Dan bagi anak-anak muda, muda-mudi, mereka tidak meminta supaya Tuhan memberikan mereka manusia menjadi calon suami atau calon istri. Tidak meminta pekerjaan. Tidak meminta jabatan. Dan ketika kita mendapat itu semua, kita mesti berdoa lagi agar semua itu menjadi berkat. Agar semua itu menjadi sukacita. Dan agar semua itu menjadi hormat dan puji-pujian bagi Tuhan. Itulah kalau kita meminta sesuatu dari manusia. Dengan memiliki, kita sadar bahwa itu belum cukup. Saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus. Dari penjelasan tersebut, maka doa atau berdoa adalah kegiatan komunikasi dengan Tuhan yang kita percaya. Sekali lagi, doa adalah kegiatan berkomunikasi dengan Tuhan yang kita percaya. Kita meminta, kita mengucap syukur, kita mengakui kebesarannya. Semuanya itu kita sampaikan kepada Tuhan karena kita percaya atau mengaku bahwa Tuhan kita adalah Maha Kuasa. Tuhan kita adalah Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Tahu. Sehingga segala sesuatu yang kita minta itu, kita percaya semuanya itu tersedia di hadapan Tuhan. Dan Dia sanggup memberikannya
Itulah iman kita, itulah kepercayaan kita. Karena kita mengaku bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa dan Maha Besar. Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa doa atau berdoa itu sebenarnya adalah pengakuan iman kita akan kemahakuasaan Allah. Doa adalah pengakuan iman kita akan kemahakuasaan Allah. Kalau kita sadar bahwa Allah bukan Maha Kuasa, kita pasti tidak akan berdoa kepada Tuhan. Tapi karena kita percaya Dia Maha Kuasa, Maha Besar, dan mampu melakukan segala sesuatu, maka kita berdoa kepadanya. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengajar kita bahwa Allah itu adalah Bapa bagi kita. Dalam pengajaran Yesus tentang berdoa, Allah itu sebagai Bapa. Dan kita digambarkan seperti seorang anak kecil yang selalu meminta kepada Bapa. Dan sebagai Bapa, Dia mengetahui persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita bisa lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya saudara, karena Allah itu adalah Bapa bagi kita. Allah itu adalah Bapa bagi kita. Dia mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan. Dialah yang mengetahui apa yang sebenarnya kebutuhan kita. Bukan kita. Sama seperti yang saya katakan tadi. Orang anak kecil meminta ini itu kepada ayah ibunya. Walaupun ayah ibunya memiliki semuanya yang diminta oleh si anak kecil. Tapi ayah ibu tidak memberikan itu semua. Mengapa? Karena yang mengetahui apa yang dibutuhkan oleh si anak adalah ayah dan ibunya. Itu makanya saudara lebih dalam. Jika Yesus mengajar kita memanggil Bapa kepada Allah kita di sorga, adalah memberi pesan yang sangat mendalam. Bagaimana kita di hadapan Allah. Kalau kepada ayah dan ibu kita sudah rasakan banyak hal yang kita minta, tidak diberi. Mengapa? Karena ayah kita, ibu kita mengetahui apa yang sesungguhnya kebutuhan kita. Dan di dalam hal itu mereka sungguh-sungguh mengasihi kita. Bahkan saudara, orang tua yang bijaksana, ayah yang bijaksana, ibu yang bijaksana, sering memberikan kepada anaknya justru apa yang tidak disukai anak-anak. Ayah yang bijaksana, ibu yang bijaksana, justru memaksa si anak, misalnya makanan, memakan makanan yang tidak disukai anak-anak. Karena dia tahu, dengan memakan makanan ini, si anak akan sehat. Ambil contoh, ketika anak-anak mau pergi sekolah pagi-pagi, pada umumnya anak-anak tidak suka sayur, tidak suka ikan. Kalau boleh anak-anak TK, anak kelas 1 SD, sukanya jajan-jajanan, karena enak di mulut, itu yang mereka sukai. Tapi ibu yang bijaksana, ayah yang bijaksana, tidak akan memberikan itu. Dia paksa si anak makan nasi putih. Dia paksa si anak makan sayur. Dan sekalipun anak menangis, si ibu tidak akan berubah. Karena dia sadar dengan makanan itulah anak kesayangannya akan bertumbuh. Anak kesayangannya akan menjadi besar, menjadi dewasa dan sehat. Dan menjadi harapan bangsa, harapan negara, bahkan harapan Tuhan. Saudara, dalam nama Yesus Kristus. Lebih dari itulah Bapa kita di sorga mendengarkan doa-doa kita. Dia memberikan kepada kita bukan sekedar apa yang kita minta. Tapi Bapa kita yang di sorga, yang jauh lagi mendalam dan lebih luas kasihnya dari kasih ayah dan ibu kita.
Dia pasti memberikan kita apa yang terbaik bagi kita. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayat 8b, dia katakan, Bapa kita yang di sorga mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Dalam Alkitab, karena Bapakmu yang di sorga mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Itu makanya saudara, kalau Yesus mengajari kita memanggil Bapa kepada Allah kita di sorga, untuk menunjukkan betapa besar kasih Allah untuk kita saudara-saudara. Saudara, dalam nama Yesus Kristus, Naskotbah hari ini adalah doa ucapan syukur Daud kepada Allah. Daud bersyukur kepada Allah atas segala kebesaran, kehebatan yang diterima umat Israel dari Tuhan. Sebelum doa syukur ini disampaikan Raja Daud, dia berencana akan membangun bait suci Allah. Karena Daud berpikir, tidaklah etis seorang Daud yang walaupun raja menempati rumah yang mewah, rumah yang bagus, sementara rumah Allah belum ada atau tidak ada. Gagasan itulah yang disampaikan Raja Daud kepada Allah melalui Nabi Nathan. Dan melalui Nabi Nathan juga Tuhan berkata kepada Daud bahwa dia tidak diminta untuk membangun bait suci. Tuhan tidak menyuruh Daud, bahkan Tuhan melarang dia untuk membangun. Biarlah penggantimu, biarlah anakmu yang membangun. Bukan berarti di situ saudara, Tuhan tidak menghendaki Daud. Tapi Allah mengatakan kepada Daud, cukuplah engkau menjadi raja yang memimpin umatku, melakukan apa yang kukehendaki. Itu kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 14 atau sebelum khotbah hari ini. Tuhan tidak lagi membebani Daud membangun bait suci. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud. Mendengar itulah saudara-saudara, Daud berdoa. Daud menyampaikan syukur. Karena apa yang dia lakukan, menurut jawaban yang dia dengar dari Nabi Nathan, dikehendaki oleh Tuhan, dan Tuhan berjanji bahwa dia akan diteguhkan. Dan itu yang kembali diminta oleh Daud dalam doanya ini, agar Allah meneguhkan janjinya kepada Daud, meneguhkan janjinya kepada umat Israel. Itu yang diminta. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1 bulan yang lalu kita telah merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa itu adalah anugerah Allah bagi kita, bagi yang percaya kepadanya. Karena melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak lagi dituntut melakukan tuntutan hukum Taurat dalam agama Yahudi. Tetapi kita diminta untuk hidup sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita sadar bahwa kematian telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dan kepada kita ditanamkan iman agar kita percaya akan adanya kebangkitan. Saudara-saudara, adalah lebih ringan dan lebih sederhana mengikut ajaran Yesus daripada mengikuti hukum-hukum Taurat dalam agama Yahudi. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saudara-saudara,
kita bersyukur kepada Allah karena melalui Yesus Kristus kita telah diselamatkan. Dari mana? Kita diselamatkan dari rasa takut. Kita diselamatkan dari rasa khawatir. Dari rasa mengeluh. Dari perasaan dendam, rasa bersalah dan lain-lain sebagainya. Dan kita masuk ke dalam suatu kehidupan yang baru. Hidup yang penuh kasih. Hidup dalam sukacita. Hidup dalam damai. Hidup yang rela mengampuni. Hidup yang selalu berpengharapan. Itulah sukacita kita yang mestinya melalui minggu hari ini. Doa kita adalah doa syukur atas segala kebesaran Tuhan yang telah memberikan kita suasana hidup yang baru. Kehidupan yang baru inilah menjadi sukacita kita bagi kita hari ini, hari esok. Dan kita mendapat itu hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Pengaruh wabah ini tidak lagi menjadi ketakutan kita. Karena kita percaya bersama Tuhan, kita ada sukacita menghadapi segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan hormat bagimu Tuhan atas firman-Mu yang mengajak kami melalui hamba-Mu Daud bersyukur kepadamu atas segala kuasa dan kebesaran-Mu yang melindungi kami. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kami telah merasakan anugerah-Mu, sehingga kami tidak lagi takut akan hal-hal dunia. Kami tidak lagi takut akan kematian. Tidak lagi takut seperti yang ditakutkan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Kami menjadi manusia-manusia yang penuh sukacita, yang memiliki kekuatan dan semangat hidup di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, sebagaimana hamba-Mu Daud, kami juga memohon padamu, teguhkanlah janji-Mu yang menyelamatkan kami, baik keluarga-keluarga kami, pribadi kami, bangsa kami, negara kami, gereja-Mu juga. Terima kasih Bapa, sertailah jemaat ini, AKBP Taman Mini, menghadapi situasi yang berada pada saat ini. Sehingga tak satu pun yang jatuh kepada keputusasaan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Teman-teman kami, keluarga yang berada dalam keadaan sakit, apa anak-anak, orang dewasa sampai yang lansia, Tuhan sembuhkan mereka. Kuatkan mereka dengan kuasa-Mu. Karena kami percaya dengan kuasa-Mu segala sakit penyakit bisa Kau sembuhkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyanyi dan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan. Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Ibu bapak, saudara-saudara, Naposo Bulung, remaja dan sekolah minggu, Jemaat HKBP Taman Mini. Inilah kami yang melayani kita hari ini dan demikianlah pelayanan yang bisa kami lakukan hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, menjadi sukacita bagi Tuhan. Kami menghimbau mengajak kita semua agar tetap semangat dan tidak bosan-bosan di rumah. Kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Dengan ini kami mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.